Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengidentifikasi gigi permanen anterior rahang atas. Kita mulai dengan incisivus sentral atau I1 rahang atas. Ini ada 4 gigi. Nanti kita akan mencoba mengidentifikasi ini gigi incisif sentral atas, kanan atau kiri, mana aspek mesial, mana aspek distalnya. Lalu kita juga punya incisif lateral rahang atas atau I2 rahang atas. Caninus rahang atas. Ini kita punya 2 gigi sebelah kanan dan kiri. Nanti kita akan mengidentifikasi mana aspek mesial dan distalnya. Kita mulai dari incisif sentral rahang atas ya. Incisif sentral rahang atas ini dia lebih besar jika dibandingkan dengan incisif lateral. Jadi incisif sentral itu bentuknya seperti skop, lebar seperti skop. Kalau yang incisif lateral nanti itu dia lebih ramping-ramping. Ini cirinya itu kalau incisif sentral di bagian servikalnya ini ya, garis servikal, garis yang membatasi antara mahkota dengan akar. Nah, ini lebar. Ini lebar. Kalau incisif sentral cirinya seperti itu. Ya. Lalu giginya lebar kayak skop. Mesial distal lebarnya hampir sama dengan lebar servikoinsisal. Ini dari aspek labial. Nah, dari aspek labial apa aja yang bisa dilihat? Nah, gini. Dari aspek labial itu tampak ini sudut yang lebih lancip. Ini adalah mesial. Sedangkan sudut yang lebih membulat ini adalah sebelah distalnya. Begitu juga dengan yang ini sama, satu regio dengan ini ya, ini gigi incisif sentral. Nah, ini sudutnya lebih lancip, ini yang mesial. Nah, ini sudutnya lebih membulat, ini yang sebelah distal. Nah, ini adalah regio sebelah kanan atau gigi 1-1. Jadi kalau kita melihat dari aspek labialnya ya, mesialnya yang sebelah sini, distalnya yang sebelah sini, itu seperti kita melihat lawan bicara kita yang sedang berhadapan dengan kita. Jadi mesialnya yang sebelah sini, distalnya yang sebelah kiri ini. Nah, ini merupakan gigi sebelah kanan atau gigi 1-1. Nih, kedua ini sama, ini gigi regio sebelah kanan. Nih, kita lihat gigi yang regio sebelah kiri. Nah, ini sudutnya lebih lancip, ini sudutnya lebih membulat ya. Ini juga, ya ini sudutnya lebih lancip, yang ini sudutnya lebih membulat. Nah, yang lebih lancip itu adalah yang sebelah mesial. Ini mesial, ini distalnya. Nah, jika kita sedang berhadapan dengan seseorang lawan bicara yang menghadap kita, nah kalau mesialnya itu yang sebelah sini, distalnya yang sebelah sini, ini adalah gigi regio kiri atau gigi 21. Kalau tadi kita melihat dari aspek labial, sekarang kita lihat dari aspek palatal. Dari aspek palatal ini terlihat ya, giginya kayak skop lebar. Lalu di bagian palatalnya itu terdapat cekungan, ceruk ini yang kalau misalnya ini diraba atau kita gambar gini ya, ini berbentuk seperti huruf W atau M. karena bagian palatalnya itu lebih lebar,
Jadi ini kalau diraba ini seperti huruf M. Nah, ini insisif sentral dari aspek lingual. Nah, sekarang kalau dari aspek lingual sama, yang mesialnya ini lebih runcing, lebih lancip, lebih menyudut, distalnya ini lebih membulat. Nah, yang ini juga, ini sudut yang lebih lancip ini mesial, ini yang lebih membulat ini yang distal. Nah, kalau kita melihat seperti ini kita seolah-olah melihat gigi kita sendiri. Kalau dari aspek lingual, ini mesialnya, ini distalnya, ya, berarti ini gigi kanan. Dari aspek lingual ya, ini lebih menyudut, ini mesial, ini lebih membulat, ini yang distal. Yang ini juga ini lebih menyudut mesialnya, dan ini lebih membulat, ini yang distal. Nah, ini merupakan gigi regio sebelah kiri atau gigi 21. Itu ya. Jadi kalau kita lihat dari aspek palatalnya itu kita seolah-olah sedang melihat gigi kita sendiri. Beda sama tadi, kalau yang kita lihat dari aspek labial itu kita seolah-olah melihat gigi orang lain yang sedang berhadapan dengan kita. Kalau untuk akar itu biasanya walaupun tidak selalu, dia cenderung bengkoknya ke arah distal. Akarnya itu cenderung bengkok ke arah distal. Kebanyakan, walau tidak selalu ya, karena banyak variasinya. Nah, ini dari aspek lingualnya. Lalu dari aspek lingual ini ada juga di sini ada tonjolan atau singulum yang saya beri warna merah ini. Ini kalau diraba, kalau kalian punya anasir elemen gigi bisa kalian raba ini ya. Selain ini tadi, ini juga kalau diraba ini seperti huruf W. Nah, ini singulum, tonjolan di sini ini singulum. Ini kalau pada insisif sentral dia singulumnya arahnya lebih ke distal. Tonjolan ini, nah ini cenderungnya lebih ke distal singulum di bagian palatal. Coba kita lihat yang ini. Nah, ini singulumnya lebih ke arah distal. Ini juga. Ya, ini akar juga cenderung ke arah distal. Lalu singulum ini juga terletak lebih ke distal sedikit. Jadi nggak pas di tengah-tengah. Ini merupakan gigi insisif sentral dilihat dari aspek insisal. Jadi ini aspek labialnya begini, kalau diputar, nah ini kita melihatnya dari aspek insisal. Kalau dilihat dari aspek insisal, dia outline-nya berbentuk segitiga. Ya, tampak ya. Jadi garis luarnya gigi itu bentuknya seperti segitiga. Lalu singulumnya tadi yang saya katakan singulum yang tonjolan ini berwarna pink, berwarna merah, ini kalau dilihat dari aspek insisal dia lebih ke arah distal. Lalu tadi sudah dijelaskan kalau dari sudut-sudutnya ya, yang lancip adalah yang mesial, yang membulat adalah yang distal ya. Nah, kalau kita putar gini,
Nah, ini kita lihat dari aspek mesialnya, dia kalau diraba itu lebih halus akarnya. Kalau di aspek mesialnya dibanding yang distal lebih bergelombang, lebih cembung. Lalu nah, dari aspek mesial ya, ini garis kelengkungan ini, garis servikalnya ya, garis yang membagi antara, yang membatasi mahkota dengan akar, ini lebih lebar dan lebih ke insisal pada mesial dibandingkan distal. Coba kita lihat distalnya, ini lebih sempit dan lebih datar garis servikalnya untuk yang bagian distal. Lalu kurva ini, akar ini kalau diraba dia lebih membulat, sedangkan yang mesial lebih rata. Sekarang kita akan mencoba mengidentifikasi untuk gigi insisif lateral. Gigi insisif lateral rahang atas atau gigi I2 rahang atas, insisif kedua rahang atas. Ini ya, prinsipnya hampir sama dengan yang insisif sentral. Hanya bedanya kalau dibandingkan insisif sentral ya, yang insisif lateral ini dia lebih ramping. Dari lebar ini ya, kita lihat lebar mahkota servikoinsisal ini lebih panjang dibandingkan lebar mesial distalnya. Ini servikoinsisalnya lebih panjang dibandingkan mesial distal ya. Jadi kesannya itu lebih ramping dibandingkan insisif sentral. Kalau insisif sentral kan hampir sama lebarnya sehingga kayak skop bentuknya. Kalau insisif lateral ini bentuknya dia lebih ramping karena lebih panjang dimensi servikoinsisal dibanding mesial distalnya. Ya. Ini kita lihat dari aspek labial. Kalau kita lihat dari aspek labial ya seperti tadi ya, yang insisif sentral. Nah, insisif lateral juga seperti itu. Sudut mesial ini lebih membulat. Sudut mesial lebih siku, lebih lancip. Sudut distal lebih membulat. Ini juga gitu. Jadi, mesialnya dia lebih lancip, distalnya lebih membulat. Yang ini juga gitu. Ini mesialnya lebih lancip, ini distalnya lebih membulat, lebih cembung. Ya. Jadi bagian distalnya itu lebih cembung. Bagian mesialnya lebih siku. Mesial. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini akar yang ini cenderung ke distal. Ya, ini juga akar cenderung ke distal. Kalau yang ini miringnya ke mesial. Jadi memang tidak selalu. Ya, akar itu tidak selalu, walaupun kebanyakan itu dia miring ke distal. Jadi kalau misalnya gigi I2 yang ini, insisif lateral yang ini ya, ini kan mesialnya. Nah, ini kan distalnya ya lebih membulat. Berarti kita seperti melihat orang yang berhadapan dengan kita. Jadi ini gigi sebelah kanan. Gigi 1, 2. Gigi sebelah kanan. Kalau yang ini, dua gigi ini gigi sebelah kiri. Gigi sebelah kiri. Jadi ini mesialnya, sini distalnya. Yang ini mesialnya lebih lurus, lebih siku, lebih lancip. Ini distalnya yang lebih membulat. Ini adalah gigi regio sebelah kiri atau gigi 22. Ya, gigi 22. Nah, kalau kita lihat dari kurva akar ini ya, mahkota ke akar, yang mesial itu lebih lurus, lebih rata. Yang distal ini lebih, nah ini lebih
lebih bergelombang, nggak rata. Ini juga, ini lebih lurus ya, ini lebih bergelombang. Ini dari aspek labialnya. Ini gigi insisif lateral dilihat dari aspek palatal. Kalau dilihat dari aspek palatal ya, ini tadi cekungan, ini yang cekungan ini berbentuknya huruf V kalau di insisif lateral, karena dia lebih menyempit ya, di bagian servikalnya itu lebih menyempit untuk yang insisif lateral. Jadi ini kalau diraba cekungan di bagian palatal ini membentuk huruf V. Ini juga, tapi ini tidak enggak terlalu jelas ya. Jadi karena servikalnya lebih sempit, jadi bentukan di bagian palatalnya itu seperti huruf V. Ini dari aspek palatal. Lalu yang membedakan juga dengan insisif sentral, kalau insisif lateral itu dia miring ke distalnya nyata. Bagian insisalnya dari gigi, bagian insisal dari gigi ini miring ke distalnya nyata. Ini juga miring ke distalnya lebih nyata. Nah, ini kan. Ini. Jadi untuk insisif lateral itu lebih mudah dibedakan antara mesial dan distalnya. Karena ini distalnya itu lebih rendah dibandingkan mesialnya. Jadi kalau yang insisif sentral itu hampir lurus ya. Kalau yang insisif lateral ini dia melengkungnya nyata. Jadi melengkung ke arah distal ya. Yang mesial lancip. Jadi saya ulang, untuk gigi ini kalau dari aspek palatal ini adalah gigi sebelah kanan. Nih, ini mesialnya ya. Ini distalnya yang lebih membulat. Yang lebih membulat nih distalnya. Jadi ini gigi 1, 2. Sedangkan yang ini 2 ini aspek mesial, ini aspek distal. Jadi dia gigi regio sebelah kiri atau 22. Nah, ini adalah aspek insisal dari insisif lateral. Kalau dilihat dari aspek insisal, ya, dia outline-nya lebih oval dibandingkan insisif sentral. Lebih oval, kalau insisif sentral tadi lebih segitiga. Kalau ini outline-nya lebih oval. Dan kalau dilihat dari aspek insisal, itu garis insisalnya lebih miring ke arah distal. Outline ini, kalau dari aspek insisal, outline-nya lebih oval, lebih memanjang. Lalu garis insisalnya lebih miring ke arah distal. Kita masuk ke gigi ketiga, yaitu gigi canines. Gigi canines rahang atas ini adalah dari aspek labial. Jadi untuk gigi canines itu, yang gigi canines atas itu giginya lebih bulat-bulat gitu ya daripada yang bawah nanti. Ini kita lihat dulu. Ini keduanya adalah gigi canines rahang atas ya. Gigi canines rahang atas, dia cirinya kalau dari mahkotanya lebar mahkota arah cervicoinsisal dengan arah mesial distal itu hampir sama. Jadi lebar gigi ini ya, cervicoinsisal dan mesial distal hampir sama. Begitu juga yang ini. Nah, ini lebarnya hampir sama, cervicoinsisal dengan mesial distal.
Lalu kalau lihat akarnya itu dia lebih kalau dipegang itu dia lebih bulat. Nanti kalau yang bawah itu lebih ramping. Nah, yang atas itu akarnya kalau dipegang itu lebih bulat. Nah, untuk gigi kaninas rahang atas ini sama ya. Jadi distal itu lebih membulat. Kita lihat yang sini dulu. Dan distal itu titik kontak bagian distal itu lebih ke arah servikal dibandingkan yang mesial. Jelas ya. Jadi titik kontak itu adalah titik terluar gigi dari aspek proksimal. Jadi dari proksimalnya ini ya ada titik kontaknya, titik terluarnya. Nah, yang distal ini sebelah distalnya. Titik kontak di aspek distal itu lebih mendekati servikal. Yang ini juga seperti itu. Ini yang bagian paling cembung, yang bagian titik kontaknya yang paling luar, itu dia cenderungnya lebih dekat ke servikal dibandingkan yang ini yang mesial. Mesial titik kontaknya ada di sini. Ya, yang distal ada di sini. Nah, jadi sebenarnya cirinya hampir sama ya. Distalnya itu lebih membulat dibandingkan mesial, dan dia titik kontaknya itu lebih mendekati servikal. Ini lebih jelas. Jadi untuk distalnya ini lebih membulat ya dibandingkan mesialnya, kan lebih membulat ini, dan titik kontak proksimal yang distal itu lebih mendekati servikal. Jadi untuk ini ya, gigi yang ini mesialnya, sini distalnya, itu dia gigi regio sebelah kanan atau gigi 1, 3. Nah, sedangkan yang satunya ini, gigi yang ini dia mesialnya sebelah sini, ini distalnya sebelah sini ya, karena ini lebih membulat dan lebih mendekati servikal titik kontaknya. Nah, ini mesial, sini distal, berarti ini gigi regio sebelah kiri atau gigi 2, 3. Sekarang kita lihat dari aspek palatal. Dari aspek palatalnya ya, ini tadi kalau ditarik garis ya, mahkota kan, mahkotanya dari arah serviko-insisal ke arah mesial distal itu seperti tanda plus, karena lebarnya hampir sama. Lebar antara mahkota serviko-insisal dan arah mesial distalnya hampir sama. Jadi bentuknya kayak tanda plus. Ini juga. Jadi ini kalau ditarik garis sama ini kalau ditarik garis itu hampir sama, jadi kayak tanda plus gitu. Nah, lalu kalau dari arah palatal, ini tadi ya, kan titik kontak proksimalnya yang bagian distal dia lebih mendekati servikal dibandingkan ini. Nah, ini kayaknya lebih jelas nih kalau dari aspek palatal. Nah, ini mesialnya ya, mesial, ini distal, karena tadi kan titik kontaknya disebutkan, titik kontaknya yang distal itu lebih mendekati servikal. Atau bisa juga dilihat dari lereng. Ini lereng ini yang distal lebih panjang dibandingkan mesial. Ini lereng mesial ya, sama lereng distal. Nah, lebih panjang lereng distal. Jadi ini gigi regio sebelah kanan.
Kenapa lebih panjang lerengnya yang distal? Karena titik kontaknya itu yang distal lebih mendekati servikal. Titik kontak yang distal lebih mendekati servikal. Jadi lerengnya ini lebih panjang untuk yang distal, ya, dibandingkan mesial. Nah, ini juga. Jadi ini tadi gigi sebelah kanan ya, ini sebelah kanan. Ya, ini sebelah kiri. Karena ini distalnya lebih panjang nih, lereng distal lebih panjang. Jadi ini mesialnya. Ini gigi sebelah kiri atau 23. Nih, mesial, lereng mesial lebih pendek, lereng distal lebih panjang. Titik kontak bagian distal lebih mendekati servikal, atau yang ini ya lebih jelas mungkin ya, ini titik kontak ini yang distal ini lebih mendekati servikal. Jadi adalah gigi 13, yang ini adalah gigi 23. Ini adalah gigi canines atas, dilihat dari aspek insisal. Jadi kalau dilihat dari aspek insisal, dia outline-nya itu lebih simetris ya, dibandingkan yang bawah nanti. Nah, ini kalau yang atas tuh simetris bentuknya. Lalu letak singulum ini tonjolan ini ya, di bagian palatalnya, itu dia letaknya di tengah-tengah. Antara ini mesial, ini distalnya ya, dia singulumnya letaknya di tengah. Oke, video kali ini kita akan membahas mengenai gigi anterior rahang bawah. Gigi anterior rahang bawah, nah ini yang tampak ini adalah gigi insisif sentral atau insisif pertama rahang bawah. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu kita juga punya yang ini, dia lebih tidak simetris ya dibandingkan yang tadi. Ini adalah insisif lateral rahang bawah atau I2 rahang bawah. Bentuknya kalau dibandingkan yang insisif sentral ya, nah insisif sentral itu yang atas lebih simetris, sedangkan insisif lateral yang bawah itu dia lebih seperti kipas bentuk mahkotanya. Lalu yang akan kita bahas juga adalah canines, gigi ketiga anterior, yaitu gigi canines rahang bawah. Yang pertama adalah gigi insisif sentral rahang bawah. Jadi insisif sentral rahang bawah itu dia adalah gigi yang paling kecil. Jadi dibandingkan insisif lateral, insisif sentral ini dia lebih kecil ya. Kalau dibandingkan yang atas, insisif sentral atas jauh lebih kecil. Ini dia ramping gitu ya, bentuknya kayak skop. Dan untuk insisif sentral itu bentuknya simetris sekali, jadi susah dibedakan antara mesial dan distalnya. Nanti kita akan coba identifikasi ya satu persatu. Jadi karena bentuknya yang simetris ya, tinggi mesial distalnya juga hampir sama, sudutnya juga hampir sama. Jadi untuk insisif sentral itu lebih susah dibedakan untuk kanan kirinya atau mesial distalnya. Nah, untuk yang ini dulu ya, yang pertama ini, nah sebelah ini adalah, ini aspek labial ya. Semua ini dilihat dari aspek labial. Untuk gigi insisif sentral, marginal ridge itu tepi, ridge tepi bagian mesial dan bagian distal hampir sama tingginya, panjangnya hampir sama. Nah ini hampir sama ya. Yang ini adalah ini yang mesial, ini yang distal yang sebelah sini. Ini juga, ini mesial, ini distalnya. Jadi ini tiga, ini adalah satu regio, itu regio kiri.
Nah, jadi karena bentuknya yang sangat simetris dan tinggi dari insisalnya ini, baik mesial maupun distal ini hampir sama semua ya. Kita harus jeli membandingkan atau membedakan mesial distalnya. Jadi yang mesial sebenarnya hampir sama dengan ciri yang tadi ya. Yang mesial itu dia lebih tegak. Yang distal ini kalau diraba dia lebih membulat. Lalu kita biasanya lihat juga dari aspek proksimalnya. Nanti kita lihat dari proksimalnya. Yang ini adalah gigi insisif bawah kiri, yang ini adalah insisif bawah kanan. Sedangkan yang ini dua gigi ini adalah regio sebelah kanan. Jadi ini yang mesialnya, ini yang distalnya. Mesial, ini distal. Ini dari aspek labial. Jadi kalau diamati ya, kalau dicermati, yang bagian mesialnya itu lebih tinggi sedikit, walaupun hampir sama, tapi dia lebih tinggi, lebih siku dibanding bagian distalnya. Ini adalah gigi insisif sentral rahang bawah dari aspek lingual. Dari aspek lingual itu dia ada singulumnya. Ya, singulum itu ada tonjolan di bagian dekat cervical sini, ada tonjolan. Tapi kalau untuk gigi rahang bawah itu kalau diraba ini halus. Tidak seperti yang gigi rahang atas. Kalau gigi rahang atas itu kelihatan bentukannya itu kayak huruf W atau huruf V. Tapi kalau di gigi rahang bawah, anterior rahang bawah, itu dia lebih halus permukaan lingualnya kalau diraba, karena terkena lidah, karena ada lidah di situ di bawah, sehingga permukaan palatal ini bisa dibilang halus karena gerakan-gerakan lidah itu sedikit mengikis mungkin ya, sehingga tidak nyata lekukan-lekukan di bagian permukaan palatalnya ini. Ini merupakan gigi sebelah kiri. Jadi memang bentuknya simetris sekali ya, seperti pahat, tapi kalau kita cermati ini bagian mesialnya dia lebih lancip, lebih tinggi walaupun sedikit bedanya. Ini bagian mesialnya lebih tinggi dibandingkan bagian distalnya. Ini juga bagian mesial, ini bagian distal ya. Jadi yang ini mesial. Ini distal. Ini mesial, ini distal. Jadi ini adalah gigi insisif sentral rahang bawah sebelah kiri atau gigi 31. Ini bagian mesialnya. Ini bagian distalnya. Ya, ini lebih tinggi sedikit dibandingkan yang sini. Nah, ini juga ini mesialnya, ini distalnya. Jadi ini adalah gigi sebelah kanan yang ini. Gigi sebelah kanan atau gigi 41. Ini terlihat ya, coba dibedakan. Ini kan ini mesialnya lebih tinggi ya. Yang gigi kiri nih, ini mesialnya yang tinggi dikit. Jadi ini mesialnya untuk gigi kiri, yang untuk gigi kanan mesialnya yang sebelah sini. Nih, ini yang mesialnya.
gigi 41. Ini mesialnya untuk gigi 31. Ini gigi insisif sentral rahang bawah dilihat dari aspek proksimal. Ya. Kalau dari aspek proksimal yang mesial ya, jadi ini adalah aspek mesial. Aspek proksimal yang mesial. Kalau dibuat garis imajiner ya, di garis servikal, garis yang membatasi antara mahkota dan gigi ya. Ini untuk yang di mesial itu dia lebih lebar dan lebih mendekati ke insisal. Jadi garis lengkungnya itu lebih lebar dan puncaknya itu, puncak lengkungan garis ini itu lebih dekat ke arah insisal dibandingkan sisi distalnya. Yang ini adalah permukaan atau aspek proksimal yang bagian distal. Jadi ini garis lengkungnya itu dia lebih datar. Lebih datar. Ini lebih datar dibandingkan yang mesial tadi. Ini juga garisnya lebih datar dibandingkan yang mesial. Jadi mesial tuh garis servikalnya lebih melengkung. Kalau yang distal lebih datar. Ini gigi insisif sentral dilihat dari aspek insisal. Dilihat dari aspek insisal, dia simetris sekali ya. Ini lurus, simetris, jadi susah dibedakan antara mesial dan distalnya. Lurus, hampir lurus. Nah, lalu kalau dilihat dari aspek insisal, ini singulum tonjolan ya di bagian lingual. Singulumnya ini tampak ada di tengah-tengah. Yang tampak ini adalah gigi insisif lateral rahang bawah. Insisif lateral rahang bawah ukuran mahkotanya lebih besar dibandingkan insisif sentral ya. Jadi yang insisif lateral malah lebih besar dibandingkan insisif sentral untuk rahang bawah. Kalau yang rahang bawah insisif sentralnya berbentuk pahat, simetris antara mesial distal. Untuk yang ini insisif lateral, dia bentuknya lebih lebar seperti kipas. Bentuknya lebih melebar ke arah insisalnya, itu lebih melebar. Jadi bentuknya seperti kipas. Nah, di sini kita juga akan lebih mudah membedakan mesial distalnya. Jadi untuk mesialnya ini lebih tinggi dibanding distalnya. Ini juga, ini mesialnya lebih tinggi kan dibanding distal. Nyata gitu bedanya. Beda mesial distalnya itu nyata. Nih. Jadi marginal ridge tepi ini ya, lingir tepi, marginal ridge namanya. Lingir tepi bagian mesial itu lebih panjang. Lingir tepi bagian distal lebih pendek. Ya. Yang ini juga, ini mesialnya lebih panjang, lingirnya, ridge-nya dibanding yang bagian distal. Kalau insisif lateral kita lebih mudah membedakan. Ini mesialnya, ini distalnya. Jadi ini adalah gigi regio sebelah kanan atau gigi 42. Sedangkan yang ini, ya ini mesialnya, ini distalnya. Ini adalah regio sebelah kiri atau gigi 32. Nah, ini gigi insisif lateral dilihat dari aspek lingualnya. Kalau di lingualnya ada singulum ya, ada singulum, ini singulum, ini singulum. Nah, sama aja kalau dari aspek
lingual, jadi terlihat mesialnya lebih tinggi dibanding distal ya. Jadi insisalnya itu miring ke distal. Nah ini miring ke distal, distal lebih rendah, yang mesial lebih tinggi. Ini juga mesialnya lebih tinggi dibanding distalnya ya. Jadi marginal ridge-nya bagian mesial lebih panjang dibanding distal. Lalu ini garis insisal dia melengkung ke arah distal. Nih melengkung ke arah distal. Ini yang gigi kanan 41, ini dan ini adalah gigi kiri. Maaf, ini gigi lateral ya. Ini sif lateral. Ini 42 kanan, I2 bawah kanan. Yang ini I2 bawah kiri atau 32. Nah, kalau untuk insisif lateral ini lebih mudah dibedakan mesial distalnya, sehingga kita tanpa melihat garis servikal, kelengkungan garis servikal yang di proksimal, itu kita sudah bisa membedakan untuk kanan kirinya. Untuk yang insisif sentral itu biasanya kita dibantu dengan melihat kelengkungan garis servikal di bagian proksimalnya. Kalau untuk yang insisif lateral itu biasanya kita sudah bisa melihat karena bedanya nyata antara tinggi mesial dan tinggi distal. Ini gigi insisif lateral kalau dilihat dari aspek insisal. Jadi dari aspek insisal ya, itu terlihat garis insisalnya ini lebih miring ke distal. Jadi kalau ditarik garis imajiner dia lebih miring ke distal. Lalu singulum ini, tonjolan bagian palatal ini ya, singulum terlihat lebih ke arah distal. Ya, kalau yang insisif sentral atau I1 itu singulumnya kalau dilihat dari insisal itu di tengah-tengah. Sedangkan insisif lateral ini singulumnya tampak lebih ke arah distal. Ya, ini singulum lebih arah distal. Jadi sini distalnya, sini mesialnya. Ini adalah gigi 42. Ini adalah gigi caninus rahang bawah. Gigi caninus rahang bawah dari aspek labial. Dari aspek labial ya. Kalau untuk gigi caninus rahang bawah, dia mahkotanya lebih panjang arah cervicoinsisal dibanding mesial distal. Ini cervicoinsisal lebih panjang dibanding mesial distal, ukuran mahkota, lebar mahkotanya. Jadi kalau ditarik garis imajiner itu bentuknya seperti salib. Kalau yang atas masih ingat ya, caninus atas itu kan hampir sama lebar mesial distal dengan cervicoinsisal. Jadi kalau ditarik garis bentuknya seperti plus, seperti tanda plus gitu. Kalau yang caninus bawah itu dia seperti salib, lebih panjang. Nih, cervicoinsisal dibanding mesial distalnya. Jadi kayak salib. Lalu untuk membedakan mesial distalnya sama dengan yang atas ya. Jadi lereng distal itu lebih panjang dibanding lereng mesial. Nah, ini lereng distal lebih panjang, ini distalnya lebih panjang, lebih miring dibanding mesialnya. Sebaliknya yang ini yang lebih miring, yang sini yang distal dibanding mesialnya. Ini juga, ini lebih miring, lebih panjang yang distal dibanding mesial. Jadi untuk yang ini adalah gigi sebelah kiri, regio kiri ya. Ini distalnya, yang sini mesialnya. Jadi ini regio sebelah kiri atau gigi 33. Ini juga gigi 33. Sedangkan ini
Ini adalah mesialnya ya, yang lebih pendek lerengnya, yang lebih panjang lerengnya yang distal. Jadi ini adalah gigi 43 yang sebelah kanan. Ini kedua, ini adalah gigi 43. Ini caninus rahang bawah dilihat dari aspek lingual. Dari aspek lingual, kalau diraba ini lebih halus dibandingkan yang atas. Permukaannya mahkotanya ini lebih halus. Jadi ridge-nya itu nggak nyata, nggak menonjol gitu. Tepi-tepi ini, ridge tengah ini juga nggak terlalu nyata. Jadi kalau dipegang itu lebih halus dibanding yang atas. Lalu seperti saya katakan tadi ya, ini kalau ditarik garis seperti tanda salib karena lebih panjang mahkota bagian cervicoinsisal. Cervicoinsisalnya lebih panjang dibandingkan mesial distal. Ini juga jadi seperti salib. Dari lingual itu sama, jadi terlihat lereng distal lebih panjang dibandingkan lereng mesial ya. Sedangkan yang ini, nah ini yang distal yang lebih panjang dibandingkan yang mesial. Jadi ini adalah gigi 33, yang ini adalah gigi 43 atau sebelah kanan yang ini. Ini gigi caninus rahang bawah dilihat dari aspek insisal. Jadi outline-nya bentuknya simetris. Lalu cingulum ini lebih ke arah distal. Cingulum tonjolan ini lebih condong ke arah distal. Lalu lingir ini ya, lingir insisal ini yang bagian distal itu lebih ke lingual, lebih miring ke lingual. Gini, nah ini gini lebih jelas. Ini cingulumnya lebih distal, lalu lingir ini lebih ke arah lingual. Lebih ke arah lingual dibanding yang mesial. Jadi yang distal ini lebih ke lingual lingirnya. Ini yang deretan atas itu gigi rahang atas ya, mulai dari insisif sentral, insisif lateral yang tengah. Ini insisif lateral, ini insisif sentral, yang ini caninus, yang ini semua ini gigi rahang bawah, insisif sentral, ini insisif lateral, dan ini caninus rahang bawah. Ini adalah gigi insisif sentral atas, yang ini insisif sentral bawah ya. Ini I1 atas, ini I1 bawah. Nah, ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Ini juga sebelah kanan, ini yang sebelah kiri.
ya. Jadi ini paling besar dibandingkan I2, yang kalau yang bawah malah lebih kecil dibandingkan I2. Sekarang kita lihat untuk insisif lateralnya. Nah, insisif lateral nih bentuknya lebih asimetri ya. Untuk insisif lateral itu bentuknya lebih asimetri, jadi kita lebih mudah membedakan mesial distalnya. Yang atas juga begitu, melengkung ke distalnya nyata, miring ke distalnya itu nyata. Untuk I2 insisif lateral ya, jadi dia dari aspek insisalnya itu dia miring ke distal, jadi kita lebih mudah membedakan mesial distalnya. Ini yang atas, ini gigi yang insisif 2 rahang bawah, ini kanan atau gigi 1 2, nah ini kiri gigi 2 2, ini kiri gigi 3 2, yang ini kanan gigi 4 2. Jadi akarnya itu lebih ramping-ramping dibandingkan yang atas. Jadi gigi-gigi rahang bawah itu akarnya lebih pipih, lebih ramping dibandingkan gigi rahang atas. Ini akarnya lebih membulat, lebih bulat-bulat, kalau dipegang itu dia lebih bulat ya, ini lebih pipih. Nah, sekarang kita lihat untuk kaninas. Nih, ini kaninas rahang atas, ini kaninas rahang bawah ya. Jadi bedanya itu, kalau kaninas rahang atas itu kalau ditarik garis imajiner ini seperti plus, sedangkan rahang bawah dia lebih panjang cervicoinsisalnya dibanding mesial distal, sehingga kalau ditarik garis imajiner itu kayak salib. Nah, sama kalau dari akar juga dia lebih bulat, yang bawah itu akarnya lebih pipih, yang ini sama, atas bawah sama, distalnya yang lebih panjang ya, lereng distal lebih panjang, dibanding mesial. Yang atas juga begitu, lereng distal lebih panjang dibanding mesial. Titik kontak distal lebih mendekati servikal. Ini juga ya, titik kontak distalnya lebih mendekati servikal dibanding ini. Banding mesialnya kan, mesialnya lebih tinggi nih, lebih ke insisal. Kalau titik kontak mesialnya lebih dekat ke insisal, kalau titik kontak bagian distal itu lebih dekat ke servikal. Jadi ini gigi kaninas atas sebelah kanan 1 3, ini sebelah kiri 2 3, ini bawah kiri 3 3, nah ini bawah kanan 4 3.